Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai expanded analysis. Jadi expanded analysis ini merupakan penelitian dari berbagai rasio-rasio yang dipakai oleh perusahaan untuk pengukuran kinerja mereka. Seperti itu. Nah, jadi ada bagian pertama adalah financial ratio as perceived by commercial loan department. Jadi ini mengenai dengan peminjaman gitu ya, peminjaman komersial alias berarti kepada pelanggan. Rasio keuangan dapat digunakan oleh Departemen Pinjaman Komersial untuk membantu petugas pinjaman untuk dalam memutuskan apakah akan memberikan pinjaman dan untuk mempertahankan kendali atas pinjaman yang diberikan. Data industri yang dipublikasikan dalam penelitian ini untuk menetapkan 3 tujuan. Bahwa pentingnya masing-masing rasio dalam pengambilan keputusan, seberapa sering rasio masuk ke dalam perjanjian pinjaman, bagaimana rasio keuangan tertentu mengukur menurut opini petugas pinjaman gitu. Maksudnya mungkin kalau misalnya di bank, mungkin petugas kreditnya seperti itu ya. Untuk pengukuran utamanya adalah likuiditas, kemampuan membayar hutang jangka panjang, profitabilitas atau juga yang lainnya. Jadi itu ada di urutannya. Baca buku Gibson di situ juga tertulis ada kasusnya juga, urutannya itu sangat banyak dari rasionya yang tersebut. Kamu bisa baca di sana seperti itu. Sebagian besar rasio yang diberi peringkat signifikansi tertinggi dianggap sebagai ukuran utama atau atas likuiditas atau hutang gitu ya. Ternyata hanya 2 dari 10 rasio teratas yang mengukur profitabilitas, 5 ukuran hutang, 3 ukuran likuiditas. Jadi maksudnya itu adalah si perusahaan ini dia mengelompokkan mana sih memang rasio paling penting untuk memutuskan suatu keputusan pemberian pinjaman seperti itu. Lalu ada juga financial ratio by perceived by corporate controller. Jadi ini lebih kepada internal dalam si perusahaan. Untuk mendapatkan pandangan corporate controller mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan rasio keuangan, jadi kuesionernya dikirim kepada corporate controller yang termasuk dalam daftar Fortune 500 gitu ya. Studi ini mengecualikan perusahaan yang 100% dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan lain. Jadi mungkin yang subsidiary atau anak perusahaan bisa dihilangkan. Tingkat responsnya yang dapat digunakan sebesar 19,42%. Jadi kalau kamu nanti menyusun skripsi, ini sedikit sekali tingkat respons pengembalian dari si kuesionernya. Jadi di penelitian ini tujuannya adalah untuk menentukan signifikansi rasio tertentu yang dirasakan oleh si pengendali. Jadi mana sih rasio yang paling tinggi, rasio keuangan mana termasuk sebagai tujuan perusahaan, dan juga yang terakhir adalah ukuran utama masing-masing rasio. Ternyata para eksekutif keuangan memberikan rasio profitabilitas sebagai peringkat paling dengan signifikansi tertinggi. Jadi kalau kita sudah belajar mengenai profitability analysis, berarti kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya rasio si profitabilitas ini dapat dilihat oleh para investor. Kalau investor melihat profitabilitas si perusahaan tinggi, maka investor akan cenderung memberikan dananya kepada perusahaan. Kalau rendah maka kan tidak diberikan dananya. Oleh karena itu para eksekutif keuangan biasanya melihat profitabilitas ini sebagai tingkat atau peringkat yang signifikasi yang paling tertinggi di antara rasio lainnya. Rasio tertinggi adalah rasio utang, jadi debt to equity. Ada juga rasio likuiditas tertinggi adalah current ratio, tapi kalau dari paling tertinggi adalah tetap rasio profitabilitas. Dengan membandingkan tanggapan dari petugas pinjaman komersial yang tadi dengan controller masih menilai rasio profitabilitas memiliki arti yang paling tinggi. Sementara petugas pinjaman komersial menilai rasio utang dan likuiditas yang tertinggi ya, karena kan kalau rasio utang dan likuiditas kan berkaitan dengan pinjaman. Tapi kalau misalnya kita bicara soal si profitabilitas, ya berarti dia berkaitan dengan dana yang diberikan oleh si investor. Jadi ada juga yang dari Chartered Financial Analysis atau disebutnya CFA yang disurvei dengan memberi peringkat signifikasi tertinggi terhadap rasio sama yaitu profitabilitas, dengan pengecualian dari rasio harga atau pendapatan. Jadi rasio-rasio lainnya itu 4 rasio yang paling signifikan itu adalah rasio profitabilitas earning per share, net profit margin after tax, return on equity before tax, dan net profit margin before tax. Seperti itu. Nah, ada juga financial ratio yang digunakan di dalam annual report. Ini banyak sekali gitu ya. Sama juga diberikan juga kuesioner dengan mengkomunikasikan data keuangan juga gitu, dilihat dari laporan keuangan dari 100 perusahaan yang masuk ke Fortune 500 gitu ya. Ternyata memang dilihatnya
memang yang paling tinggi adalah untuk melihat likuiditas, posisi utang, dan profitabilitas si perusahaan tersebut gitu. Jadi memang mereka memakai semua rasio ini untuk melihat bagaimana sih perusahaan ini akan dibawa ke depannya, dan juga bagaimana kinerja keuangan dari si perusahaan tersebut yang akan mempengaruhi dana dari investor ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di lecture note. Sekian pembahasan topik saya hari ini, kita mengenai expanded analysis. Sampai berjumpa di video selanjutnya.